Iya, halo, selamat siang teman pajak. Untuk video kali ini, saya akan mensimulasikan untuk perhitungan dari awal sampai dengan akhir, maksud saya ya, perhitungan dari awal sampai dengan akhir untuk PPh 21 dengan metode baru gitu ya, penerapan TER tahun 2024 untuk contohnya Januari sampai dengan November. Baik, sebelum dimulai tolong di-like dan di-subscribe juga buat teman-teman yang baru dapat channel ini. Sebenarnya channel saya ini bukan untuk pajak gitu ya sebenarnya. Karena saya ini trader gitu, bukan bukan orang yang secara official itu berurusan dengan pajak, tapi saya punya pengetahuan untuk pajak gitu ya, dan saya sebagai konsultan juga secara profesi ofisialnya atau profesi resminya gitu ya. Saya juga seorang konsultan sebagai profesi resmi, tapi aktivitas dan channel ini itu merupakan channel edukasi untuk trading gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tolong di-subscribe dan di-like. Kemudian jangan lupa di komen jika ada pertanyaan atau ada yang masih belum paham gitu ya terkait videonya. Oke, langsung dimulai. Simulasinya adalah saya membuat ada beberapa data karyawan dari 1 sampai dengan 8 dengan informasi nama orang 1 sampai dengan 8 dengan jabatan bisa diisi dengan macam-macam gitu ya, ada direktur, komisaris tidak dapat gaji biasanya ya. Misalnya direktur, supervisor, leader, sales, atau apapun itu sebutan jabatannya. Kemudian ada beberapa kondisi wajib pajak ini atau karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak ini tidak memiliki atau belum memiliki NPWP. Kemudian kita di sini isi informasi NIK, nomor KTP ya, dan alamat kita bisa isi di sini Indonesia dulu sementara. Dan untuk simulasi keterangan data karyawan, dia itu saya simulasikan untuk misalnya kondisi karyawan bekerja full dari Januari sampai dengan nanti Desember. Lalu untuk karyawan nomor 4, beliau ini masuk di bulan 4 dan dia bekerja sampai dengan Desember nantinya gitu ya contohnya. Lalu ada juga contoh untuk karyawan yang masuk di bulan 5 dan dia itu berhenti bekerja di bulan 8 misalnya. Sorry, saya rubah ke bulan 10 gitu ya. Misalnya dia bekerja hanya 5 bulan karena probation sudah selesai misalnya. Atau si karyawan memutuskan untuk tidak melanjutkan bekerja di perusahaan bapak atau ibu gitu ya. Lanjut, dari data informasi yang sudah diinput gitu ya, dan PTKP-nya juga, di sini saya menggunakan contoh lengkap gitu ya, dari PTKP TK0 sampai dengan K3, di mana itu mencakup seluruh TER yang ada di dalam aturan yang terbaru PP 58. Kita sama-sama menunggu aturan PMK-nya supaya lebih detail penjelasan dan pasal-pasal terkaitnya. Tapi itu kita masih menunggu. Lanjut ya. Kemudian di sini saya udah coba isi data informasi gaji bagi karyawan yang bersangkutan, karyawan 1 sampai dengan karyawan 8. Seperti yang saya bilang, file tabel hitung ini itu mengcover sampai dengan 100 data karyawan. Kalau misalnya karyawan bapak atau ibu hanya 5, maka data karyawan ini cukup dihapus saja isinya. Biarkan yang lain kosong atau blank gitu ya. Contoh, untuk bulan Januari, si karyawan nomor 1 ini memiliki gaji 15 juta dan tunjangan 500.000. Kemudian karyawan 2 dan seterusnya, teman-teman pajak bisa lihat juga nilainya. Lalu untuk karyawan nomor 4, di mana data informasi di data karyawan, dia masuk di bulan April ya. Kemudian dia dapat tunjangan nih 750.000 misalnya sebagai contoh ya. Maka pengisian data untuk karyawan nomor 4 diisi atau dimulai sejak bulan 4 karena karyawan tersebut mulai bekerja di bulan 4, tidak diisi dari Januari sampai dengan April, tidak ya. Lanjut untuk karyawan nomor 6 seperti di data karyawan tadi, dia masuk di bulan 5 dan kemudian dia berhenti di bulan 10. Maka untuk karyawan nomor 6 ini, data gajinya diinput sejak bulan 5, bulan Mei gitu ya. Diisikan informasinya Januari sampai dengan Aprilnya kosong. Lalu kita geser ke sebelah kanan sampai dengan Desember, karena si karyawan nomor 6 ini berhenti bekerja di bulan 10, maka untuk gaji November dan Desembernya kosong. Ya, jangan sampai lupa dikosongkan.
Lalu, nah, bisa dilihat di summary-nya, fungsi dari summary ini supaya bisa memastikan bahwa si karyawan-karyawan ini ibu atau bapak sudah menginput dengan benar, gitu ya. Karena si karyawan nomor 4 ini bekerja mulai bulan April, maka seharusnya Januari sampai dengan April ini kosong. Kalau misalnya di karyawan masuk di bulan 5, tapi di sini ada angkanya, kemungkinan ibu copy paste-nya salah atau keliru gitu ya. Jadi fungsi dari summary ini juga untuk mengkontrol data input yang dilakukan oleh yang bersangkutan, konsultannya kah, atau misalnya si karyawan yang memiliki tanggung jawab sebagai penghitung PPh 21 karyawan di perusahaan bapak atau ibu gitu ya. Lanjut, setelah data informasi, data gaji dan semuanya sudah diinput, data gaji, data karyawan sudah diinput, maka kita hanya tinggal perlu bergeser ke sheet Januari November, tabel hitungnya. Kemudian di sini saya mau jelaskan adalah seperti yang tadi sempat ditanyakan di Telegram, ada yang tanya bagaimana kalau misalnya perusahaan punya gross up atau tidak gitu. Nah, sebenarnya ini tidak perlu, ini bisa dihapus atau tetap dimunculkan nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk misalnya karyawan dengan gaji ini, kebetulan di perusahaan bapak atau ibu untuk karyawan nomor 1 dan 2 itu di apa namanya di gross up karena misalnya gajinya kecil atau misalnya ada kebijakan tertentu. Lalu untuk yang tidak di gross up ini karena misalnya dia itu memiliki jabatan dan posisi berpengaruh di perusahaan bapak atau ibu ya, misalnya supervisor, manajer, ataupun bagian manajerial yang lain gitu ya, di atas dari seorang karyawan, bisa dibilang seperti itu. Maka PPh 21 yang diterima itu dipotongkan ke take home pay-nya. Jadi kalau misalnya posisinya ini tidak gitu ya, seperti yang contoh. Nah, untuk karyawan yang di gross up ya, maka di sel gross up ini akan muncul nilai PPh 21-nya gitu, yang menghitung dari tarif efektif rata-rata PTKP karyawan tersebut. Lalu untuk yang tidak di gross up otomatis dia kosong ya. Jadi nilai yang dikenakan adalah full, bisa dibilang 100% dari persentase TER yang dikenakan dari PTKP-nya. Lalu berdasarkan data informasi yang sudah dihitung dari Januari dari sheet tabel hitung Januari November, teman-teman pajak itu hanya tinggal copy paste informasi ini ke rekap PPh 21. Diinputlah dan di copy paste. Di sini, lalu untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, seperti di contoh ini ada beberapa, ada 3 orang yang tidak memiliki NPWP, nilai PPh 21-nya itu 20% lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Sesuai dengan tabel hitung di sini nilai seharusnya adalah sekian gitu ya. Contohnya di sini kalau misalnya kita jumlah itu hanya 7.800.000 yang seharusnya dibayar perusahaan, bisa dibilang seperti itu, atau PPh 21 yang seharusnya dikenakan. Tapi karena ada beberapa karyawan yang tidak memiliki NPWP atau belum ber-NPWP, maka nilai PPh 21 yang dipotong atau yang dikenakan itu lebih besar 20% dari nilai seharusnya. Nah, sampai dengan tahap ini, maka perusahaan hanya tinggal perlu buat AD billing sebesar Rp8.609.400. Inilah yang akan dibayarkan sama perusahaan. Berbeda contohnya untuk yang bulan April ya. Bulan April seperti data input yang tadi, ada karyawan tambahan nih yang masuk di bulan 4. Maka kita tinggal ambil data informasi sheet Januari November gitu ya. Sheet Januari, tabel hitung sheet Januari November, kita geser ke bulan April. Nah, kita tinggal ambil saja informasi sel ini untuk kita copy, masukin ke bulan April. Karena ada tambahan karyawan ya. Nah, di sini contohnya, jadi sudah masuk nih nilai yang harus dibayarkan perusahaan bapak atau ibu untuk bulan April meningkat ya jadi 9.300.000 gitu dari yang sebelumnya 8.600.000 karena ada penambahan 1 karyawan baru ya. Nah, untuk yang bulan Februari Maret ini karena tidak ada penambahan kita hanya cukup copy paste aja nilainya. Nah, untuk bulan seterusnya gitu ya ada karyawan masuk lagi di bulan Mei ya, data gaji kita cek lagi di data gaji, dia masuk nih bulan Mei, kita geser ke bulan Mei. Tinggal di copy saja nilai PPh 21 yang terhutang, kita paste di sini karena ada penambahan 1 karyawan lagi yang masuk di bulan 5. Oke.
Sebentar, kok ada yang kosong? Oke, kenapa ini kosong? Karena dia PTKP-nya itu sebentar. Dia masuk Ter 2, gajinya itu kita coba cek ya. Kenapa dia Rp0 untuk PPh 21-nya? Kita cek di Ter-nya. Kita buka. Dia masuk di Ter 2, gajinya yang gaji bruto yang dia punya itu nilainya adalah sebesar data gajinya itu 5 juta. Karyawan nomor berapa? Sorry ya, sebentar. Karyawan nomor 4. Karyawan nomor 4 itu gajinya 5.850. 5.850 di sini belum dikenakan ya tarif PPh-nya atau tarif efektif rata-ratanya itu belum kena, makanya dia Rp0. Makanya di sini 0 ya. Jadi perhitungan tabelnya sudah efektif bisa dibilang gitu ya, sudah sempurna untuk perhitungannya. Ya pokoknya sempurna aja ya. Lanjut ya, ini tinggal di copy paste aja. Lalu di bulan 10 ya, di bulan 10 karena karyawan nomor 6 ini berhenti bekerja di bulan 10 gitu ya, maka pengenaan PPh 21-nya itu berakhir di bulan 10 saja. Untuk Novembernya maka dia kosong. Bisa dicek teman-teman ya, di bulan November 11 ini Agustus, September, Oktober, di November dia kosong untuk karyawan nomor 6 karena dia berhenti bekerja. Jadi nilai ini yang kita copy paste lagi ke bulan November. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini PPh 21 yang terbayar dari Januari sampai dengan November yang dibayarkan oleh perusahaan Bapak atau Ibu, itu totalnya dalam setahun itu sebentar, sepertinya ada yang keliru sumnya. Saya cek, hitung Desember. November, Desember, PPh 21 terbayar. Oh ya, ini keliru nih. Jadi ini seharusnya itu ditambah gitu ya. Ini ditambah, saya baru ngeh nih. Teman-teman juga mungkin nggak ngecek ya, makanya nggak dikoreksi. Ini saya tambah lagi, tambah lagi. Jadi nanti saya share lagi update-annya untuk tabel hitungnya, untuk nilai setahun yang dibayarkan. Ini ditambah, ini ditambahkan. Jadi ini tinggal kita ikuti saja formatnya. Oke. Nah, ternyata ya ada contoh nih, karya karyawannya berhenti bekerja di bulan tertentu, dia ternyata muncul lebih bayar teman-teman ya. Karena dia berhenti bekerja di ini contoh yang tidak disebutkan ya dalam peraturan yang terlampir kemarin. Ternyata bisa ada lebih bayar teman-teman ya. Ada bisa lebih bayar gitu. Tapi nanti mungkin formula saya yang salah atau ada yang keliru gitu atau tidak tercover seluruhnya. Tapi yang jelas kalau dari contoh di sini sudah terhitung semuanya kekurangan yang seharusnya dibayarkan sama wajib pajak gitu ya untuk karyawan-karyawan yang bersangkutan. Jadi ini tinggal dibayarkan saja sisanya berdasarkan contoh di sini, maka yang harus dibayarkan untuk bulan Desember itu hampir 2 kali lipat. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya penggunaan tabel hitung PPh 21 tahun 2024 dengan metode penerapan TER-nya sesuai dengan PTKP yang dimiliki karyawan bersangkutan. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, kemudian di komen jika ada yang perlu saya koreksi untuk formulanya atau mungkin ada yang miss dalam pencatatan dari informasi yang seharusnya saya input tapi saya kelupaan gitu ya, hilaf nggak di-input. Kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih dan selamat siang.